Indonesia, negara yang diberkahi kekayaan alam yang melimpah. Dari hamparan sawah yang hijau, laut yang luas, hingga peternakan yang subur. Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi tulang punggung kehidupan bangsa. Namun, di tengah potensi yang begitu besar, ada tantangan nyata. Siapa yang akan melanjutkan? Halo Sobat Generasi Pertanian, kembali lagi bersama saya Nadia Hartami, mahasiswa Polbangtan Medan. Kali ini saya sedang berada di kelompok pembudidaya ikan Gulai Jaya yang beralamatkan di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Nah, kelompok Gulai Jaya ini diketuai oleh Abangda Ferry Irawan dan juga beliau merupakan manajer dari Brigade Pangan Beringin 1. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita sambut Abangda Ferry Irawan. Boleh dong Bang, disapa dulu untuk teman-teman online semuanya. Halo Sobat Generasi Pertanian. Nah, gimana nih Bang kabar Abang hari ini? Alhamdulillah sehat. Wajib sehat dong ya Bang, soalnya suasana di sini enak banget loh teman-teman. Asri, sejuk, bikin sehat jiwa dan raga Pasti juga. dong, pasti. Nah, Bang, sebelum kita bertanya lebih lanjut nih, boleh dong kita kenalan terlebih dahulu supaya teman-teman online semua juga bisa kenal nih sama Abangda kita, Bang Ferry Irawan. Boleh. Jadi teman-teman, nama saya Ferry Irawan selaku Ketua Budidaya Perikanan Gulai Jaya, sekaligus juga manajer Brigade Pangan Beringin 1. Nah, jadi gimana nih Bang, awal mulanya terbentuknya kelompok budidaya ikan Gulai Jaya ini sendiri? Oke, jadi sebelum saya menjelaskan nih bagaimana terbentuknya kelompok budidaya perikanan ini, saya mau cerita dulu nih awal saya membentuk usaha budidaya ini. Jadi dulunya tuh saya cuma punya modal sedikit tuh, ya kan, sekitar 3 jutaan kalau nggak salah ya. Jadi saya memberanikan diri untuk mencoba kolam kecil, kolam terpal itu kan, kolam terpal dulu, terus dengan bahan seadanya kayak bambu, kayu sebagai tiang dari dinding kolam tersebut. Jadi kalau saya beli terpal, saya buat kolam dengan sederhana mungkin. Saya beli bibit dan saya beli pelet secukupnya. Kalau pelet secukupnya pasti kurang ya kan. Jadi dengan kegiatan yang belum terlalu padat, jadi saya banyak cari pakan alternatif kayak keong atau pakan sisa di ikan sisa yang di TPI gitu kan, atau sampah-sampah dipajak gitu kan, sampah kayak pus ayam atau sayur-sayur busuk gitu. Itu saya olah untuk pakan organik alternatif dari limbah untuk ikan itu. Jadi kesana lebih organik sih jadinya. Nah, dari usaha tersebut alhamdulillah saya selalu berhasil jalaninya. Alhamdulillah selalu berhasil. Terus belum ada tantangan sama sekali saat itu. Makanya alhamdulillah lancar. Akhirnya itu mulai dari 2018 ya. Terus tuh di tahun 2019 saya coba dengan modal yang udah terkumpul banyak dari hasil budidaya saya sebelumnya, saya buka lahan. Saya beranikan diri untuk buka lahan kolam permanen, kolam tanah permanen yang saatnya kita seperti saya sekarang ini gitu. Jadi dari mulai itulah saya punya inisiatif nih. Kayaknya kalau saya sendiri yang jalani, efeknya hanya ke diri saya nih. Saya mau punya keinginan bermanfaat untuk masyarakat sekitar, terutama teman-teman saya anak muda. Nah, terbentuknya Gulai Jaya ini, terbentuknya kelompok budidaya ikan Gulai Jaya ini karena teman-teman saya nih, karena kami tuh kemarin sering nongkrong bareng, kami sering kumpul bareng, tapi cerita kami itu nggak bermanfaat. Jadi saya punya inisiatif untuk ayo kita gabung, kita buat kelompok. Yang mana kelompok ini kelompok budidaya nih, kita jalankan usaha yang sudah saya bangun selama ini. Jadi kan ini masing-masing punya skillnya yang berbeda-beda. Ada yang perikanan, ada yang peternakan, dan ada yang pertanian. Saya gabungkan itu semua untuk membentuk organisasi kelompok
yang lebih kokoh lagi. Jadi dengan modal yang ada, dengan skill yang kami masing-masing punya, dengan lahan yang sudah ada, kami fasilitasi semuanya, kami beli, kami bangun, kami lengkapi semuanya agar bisa menjadi usaha yang lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan bisa meningkatkan produktivitas kami lagi gitu. Nah, itulah awal mula terbentuknya kelompok budidaya ikan Gulai Jaya ini tadi, dengan awal perkumpulan yang gak ada manfaatnya namun bisa menciptakan suatu organisasi yang kokoh namun juga bermanfaat. Jadi keren nih teman-teman, abang ini tuh awalnya tuh coba-coba ya bang ya, Coba-coba, keberanian untuk ayolah pengen nyoba gitu. Terus juga inisiatif abang ini pas lagi nongki-nongki lah ya bang ya, bener. Obrolan-obrolan yang sama teman-teman itu kayak kurang bermanfaat. Jadi inisiatif abang ini untuk mengajak teman-temannya nih, dan keren juga teman-temannya karena mau join juga ya bang, bener. ke kelompok ini. Nah, kalau dari cerita abang tadi nih ya kan bang, bisa ditarik kesimpulan kan berarti memang inisiatif abang ini keren banget ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih bang, saya mau nanya motivasi lah kan. Seperti yang kita ketahui ya bang, saya ketahui kalau abang itu merupakan lulusan sarjana hukum nih bang. Terus kok bisa seorang lulusan sarjana hukum mau terjun ke dunia perikanan, pertanian, peternakan yang ibaratnya sebenarnya nggak nyambung gitu ya bang ya. Itu apa sih bang motivasi abang gitu? Jadi benar, saya lulusan sarjana hukum, tapi di balik itu saya memiliki keinginan untuk kontribusi langsung kepada masyarakat dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang lebih aplikatif ya, yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Bagaimana kita bisa merangkul masyarakat, kita bisa edukasi masyarakat, terutama anak-anak muda sekitar nih, yang tahu sekarang sekarang kayak mana kan kegiatan-kegiatan anak muda sekarang yang kurang bermanfaat. Iya bener, apalagi banyak yang melenceng lah segala macam gitu. Nah itu kita rangkul, yuk kita punya kegiatan kayak gini yang lebih produktif, yang hasilnya luar biasa, kegiatannya manfaatnya luar biasa kan kayak gitu. Jadi itu sih motivasi saya, bagaimana saya bisa lebih bermanfaat terhadap masyarakat sekitar dan anak-anak muda sekitar gitu. Berarti teman-teman motivasi abang ini tuh memberikan kontribusi yang nyata gitu, baik dari lingkungan juga untuk teman-teman sekitar. Seperti tadi kan di awal kita cerita kalau awal mulanya itu karena lihat teman-teman nih sering nongki-nongki ngomong-ngomong yang kurang bermanfaat gitu ya bang. Jadi itulah menjadi motivasi abang ini gitu. Dan juga ternyata teman-teman sebagai lulusan sarjana hukum itu bukan menjadi halangan untuk terjun ke dunia pertanian, peternakan dan juga perikanan. Nah, kan abang itu merupakan ketua dari kelompok Gulai Jaya ini ya bang. Terus abang juga sekaligus kan manajer dari Brigade Pangan Beringin 1 nih teman-teman. Nah, jadi yang mau saya tanya itu bang, gimana sih cara abang membagi waktu gitu antara Gulai Jaya dan juga Brigade Pangan? Seperti yang kita ketahui kan bang, itu kan merupakan dua kegiatan yang sama-sama sibuk dan butuh perhatian gitu. Benar, iya benar sekali. Saat ini saya menjabat dua ketua nih gitu kan, di Brigade Pangan di Gulai Jaya. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya kan, Brigade Pangan ini organisasi baru nih yang memiliki visi dan misi. Iya, visi dan misi yang harus dicapai sesingkat mungkin gitu kan. Justru harus lebih ekstra untuk perhatian ya bang. Iya benar. Tapi alhamdulillah sebagai manajer saya tetap bisa memastikan untuk bagaimana kegiatan dari Gulai Jaya ini, aktivitas di Gulai Jaya ini tetap selaras dengan Brigade Pangan. Bagaimana Gulai Jaya dan Brigade Pangan dapat berkontribusi dan terlibat langsung, berdampak langsung terhadap ketahanan pangan nasional. Berarti manajemen waktu abang ya bang yang sudah cukup baik nih teman-teman. Ya, alhamdulillah. Karena sampai sekarang Bang Ferry itu tetap konsisten gitu, dan dua-duanya masih sama-sama kepegang ya bang ya. Ya, alhamdulillah. Gak ada yang terlantar atau yang terbengkalai gitu. Keren nih teman-teman. Kayaknya seru ya bang kalau abis cerita kayak gini tuh kita keliling-keliling gitu kan. Karena kan pohon-pohon abang ini banyak, tanaman-tanaman abang, ya, terus boleh. juga
lihat-lihat kolam ikan. Boleh ya bang? Boleh kita lanjut aja jalan-jalan yuk. Kita keliling ya teman-teman. Oke. Nah, kalau ini buah apa ini bang? Nah ini namanya mulberry. Nih teman. Ini yang bisa dimakan nih, mana itu? Oh, kalau udah matang ini yang warna hitam. Iya itu. Ini bisa dimakan langsung nih Bisa bang? makan langsung. Jadi yang buah-buahan sini nggak ada pestisidanya. Kita menggunakan pestisida organik semua. Benar-benar organik ya bang? Iya ya? kita buat sendiri malahan. Keren-keren. Habis itu kita kemana lagi nih bang? Kita boleh ke sana lihat buah-buahan yang lain. Boleh bang. Nah, sekarang kita lagi ada di pohon kedondong. Nah ini kedondong. Ini kedondong. Selain ada kedondong, ada apa aja bang di sini? Banyak ada buah jambu-jambuan, jambu biji, jambu madu, markisa juga ada, mangga, Anggur ya, terus Bang, ya ya? mulberry ya. Ini lagi ada program anggur. Nanti bakalan kita buat greenhouse-nya. Jadi betul-betul kita munculkan nanti bagi keragaman buah-buahan di sini, terutama anggur. Itu. Nah, kan kita tadi udah lihat-lihat sekeliling budidaya tanaman yang abang budidayakan nih. Nah, selanjutnya kita ke peternakan. Nah, kalau boleh tahu peternakannya itu apa aja bang yang abang ternakan? Banyak seperti kambing, kelinci, marmut, hamster, burung juga ada. Kita lihat aja nanti. Oke. Keren. Yuk, Cocok gas. untuk agrowisata guys. Gas. Nah, jadi ini peternakan Bang Ferry nih guys. Ada kambing. Itu Bang Ferry lagi ngasih makan mereka, selamat makan semua. Jadi kita makan. Nah ini Oke. salah satu ternak kita, ternak kambing. Wah, Ini jenis kambing Garut. kambing Garut. Iya benar. Ini ikan apa Bang? Ini ikan patin. Selain ikan patin ada ikan apa aja Bang? Ada ikan nila, ada ikan gurami, ikan lele juga. Nah, jadi kita sekarang mau ngasih makan patin dulu. Oke, sekarang kita mau ngasih makan ikan patin guys. Ini peletnya. Oke. Makannya 2 kali sehari juga ya Bang? Iya pagi sama sore. Kalau pakan alternatifnya biasanya di siang hari itu berupa sayur. Makan organik tadi. Iya fermentasi yang Kali coba Bang. itu kulin. Nah, dari tadi kan kita udah keliling-keliling ya Bang, dari peternakan, perikanan dan juga pertanian. Nah, harapan dan rencana Abang selanjutnya itu gimana Bang? Jadi harapan kami itu bagaimana kami itu bisa menjadi contoh nih untuk kelompok-kelompok lainnya, terutama dalam berkegiatan pertanian, peternakan dan perikanannya. Dan untuk rencana kami ke depan sih bagaimana kami bisa meningkatkan lagi nih produktivitas kami dan rencana kami untuk merangkul masyarakat gitu, terutama anak-anak muda nih yang saat ini banyak aktivitas yang seperti Kurang bermanfaat kurang ya, Bang, bermanfaat, bahkan dengan pergaulan yang cukup bebas membuat mereka kayak nggak ada Tujuan hidupnya iya itu itu belum benar, jelas gitu ya iya Bang, benar. ya? Nah itu yang kita rangkul agar bagaimana mereka bisa berkegiatan yang Yang lebih bermanfaat, positif ya, Bang, iya ya? benar dan Masalah jalan. iya benar itu dia dan biar bisa bermanfaat juga untuk sekitarnya. Nah, banyak sekali nih teman-teman pelajaran yang bisa kita ambil pada hari ini dari Bang Ferry gitu, yang sudah meluangkan waktu juga nih buat kita. Dari motivasi-motivasi hidup, terus juga semangat ya kan. Yang pertama itu seperti yang Abang bilang tadi ya Bang di awal, kalau kita itu harus berani mencoba, tidak boleh takut gagal, dan juga ya hidup kita itu harus lebih bermanfaat bagi orang lain maupun lingkungan sekitar gitu. Terutama untuk di sektor pertanian gitu ya Bang Ya, ya. benar. Nah, jadi kami terima kasih ya Bang karena sudah mau meluangkan waktunya nih buat saya dan juga teman-teman online semuanya, karena sudah memberikan pandangan ke depannya gitu gimana. Dan untuk teman-teman jangan pernah takut lagi untuk terjun ke dunia pertanian ya Bang ya, karena pertanian itu asik kan Bang? Asik banget. Oke, jadi sampai jumpa teman-teman.